3, 2, 1, go. Halo semuanya, selamat datang di podcast pertama Untold Story. Kenalin, namaku Ayos. Saya bersama dua teman saya. Nama saya Yudis. Halo, nama saya Putra. Jadi hari ini kita enaknya bahas apa ya, Dis ya? Mungkin dari nama podcast kita dulu ya. Nama kan Untold Story nih. Benar. Padahal kita membicarakan cerita yang belum terkuak. Gitu. Nah, mungkin dari simpel-simpel dulu aja yang sudah semua orang harusnya udah tahu ya. Apa ya? Tentang Jack the Ripper. Jack the Ripper. Kamu tahu nggak Jack the Ripper? Jack the Ripper aku tahu. Bentar. Jack the Ripper pembunuh berantai itu loh. Aku nggak tahu. Coba jelasin. Jadi Coba jelasin dulu. tak jelasin ya coba ya. Jadi Jack the Ripper adalah pembunuh yang terkenal di Inggris, terutama London ya. London. Terutama London pada tahun 1888 gitu. Nah, dia itu terkenal dengan cara membunuhnya dan korban-korbannya itu rata-rata wanita PSK. Kira ada berapa korban ya? 4 mungkin ya. 4. Ada 4 korban, Cak. 4 korban. Dia ada 4 korban gitu. Dan dia membunuh dengan cara yang benar-benar tidak manusiawi gitu. Ada korban, salah satu korban yang paling sadis, yang paling kasihan menurutku. Jadi si Jack the Ripper ini membunuh dan dia mau ngambil, udah bukan mau ya, udah diambil ya. Diambil. Rahimnya udah diambil dan darah korban itu mau dibuat Surat cinta buat polisi lah ya. surat cinta buat polisi. Sebenarnya Polisi. lebih ke taunting. Jadi Taunting, betul. Jack the Ripper ini mengejek polisi yang nggak bisa nangkep dia. Yang dikira polisi ini kayak aku tuh one step ahead dari Jack the Ripper yang bisa ngelacak gini-gini. Nah. Ternyata ya enggak, dimain-mainin sama Jack the Iya, Ripper. sama Jack the Ripper itu gimana? Jadi malah setiap dia membunuh orang, setiap dia dapat satu korban, dia selalu ngirim ke polisi. Tapi kira-kira apa tujuannya dia ngebunuh gitu? Nah, jadi Mungkin ada teori-teori dari kita ya. ada beberapa teori ini. Nah, Kamu ada teori? Mungkin- dan sampai sekarang belum diketahui. Masih belum? Sampai sekarang, sampai 2024 ini Masih belum ada yang tahu. Dan harus kita yakini kalau Jack the Ripper udah nggak ada. Udah nggak ada, harusnya udah nggak ada ya. 1888 bro. Dan mungkin ini sih aku ada satu teori. Mungkin kalau kalian ada teori, mungkin aku dulu ya teori. Oke. Jadi teori itu di awal di mana kalian tahu nggak yang namanya Mahatma Gandhi? Tahu, pejuang India. Betul, pejuang India. Pejuang India ya. Yang bikin kemerdekaan India lah namanya, yang Iya. kemerdekaan India. Iya. Kan terkemuka banget tuh, ya kan? Terus aku ada teori di mana waktu dia umur 18 tahun, di tahun 1888 dia tuh ke London untuk belajar hukum. Tahun di mana pertama kali Jack the Ripper muncul. Ya kan? Aku kayaknya pernah dengar itu kalau nggak salah selisih berapa lama ya? Apanya ini? Mahatma Gandhi datang terus Oh, ada Jack the Ripper. selisih sebulan. Oh, selisih sebulan ya? Sebulan, betul. Selisih sebulan. Setelah itu Mahatma Gandhi datang. Sebulan setelah itu Jack the Ripper pertama kali muncul. Gitu. Dan paling shocknya nih ya, shock ini ya, shock banget kalau bisa. Tebak pembunuhan terakhir Jack the Ripper kapan selesainya? Kapan ya? Waduh, aku itu lupa. Itu kapan ya? Pembunuhannya itu tahun berapa tuh, Dis? Di tahun 1888 dan diakhiri 1891. Ah. Yang dimana Mahatma Gandhi keluar dari London di tahun yang sama pembunuhan Jack the Ripper itu selesai. Jadi setelah Jack the Ripper membunuh, Mahatma Gandhi baru pulang gitu. Jadi yang Jadi di tahun pertama kali dia muncul dan tahun dimana dia terakhir keluar itu sama dengan Mahatma Gandhi. Buat cocok lagi sih. Ini kayak aku lihat di artikel-artikel kebanyakan itu tentang Mahatma Gandhi ini gitu. tapi kenapa sampai Mahatma Gandhi nih yang dikenal sebagai figurnya orang India, kenapa sampai dia tega ngelakuin itu? Kan nggak mungkin juga toh. Mungkin ada kepuasan sendiri kalau dia membunuh. Apakah kan itu PSK omongannya kan? Iya. Bisa aja dia setelah awalnya dalam tanda kutip dia bersetubuh dengan PSK itu, setelah itu dia nggak mau dilirik kayak oh ini Mahatma Gandhi yang terkenal itu, bisa dia bunuh.
untuk menutupi Masuk akal. keburukannya dia. Kalau dari aku itu sih. Aku juga ada teori nih guys, Putra sama Yudis, aku juga ada teori. Jadi teoriku itu bahwa Jack the Ripper itu sebenarnya dia cuma bunuh, kan korbannya 4 ya totalnya. Jadi Jack the Ripper itu mau cuma bunuh 2 orang, 1-2 orang, atau bahkan intinya nggak semuanya lah, dan sisanya itu dibunuh sama orang lain. Gitu. Orang lain yang membunuh, yang mengaku sebagai Jack the Ripper supaya dia nggak ketahuan. Jadi kayak menutupi gitu ya. Menutupi. Jadi misalkan aku Jack the Ripper, aku udah membunuh 2 orang, terus aku kirim surat-surat ke polisi. Putra tahu kasus seperti ini, tahu. Jadi dia ketika bunuh seorang PSK juga, dia nggak mau ketahuan dia membunuh seperti apa yang aku bunuh. Kayak aku ngambil rahimnya, terus habis itu nyayat lehernya. Dia membunuh wanita itu seperti itu supaya yang polisi kira yang membunuh wanita ini adalah Jack the Ripper, bukan Putra. Kayak gitu. Paham nggak? Paham. Tapi kenapa ya kok kalau misalnya tadi kamu bilang teorinya itu satu orang bisa jadi Jack the Ripper yang asli nih, bunuh 2 orang. Tapi kenapa yang sisa kasusnya ini, yang orang lain ini, kenapa dia sampai mau kok jadi Jack the Ripper selanjutnya? Sebenarnya itu bukan mau jadi Jack the Ripper selanjutnya, ya kan? Jadi orang-orang lain ini membunuh wanita PSK bukan karena dia ingin menjadi Jack the Ripper, tapi ketika dia membunuh PSK ini dia nggak mau ketahuan. Karena dia nggak mau ketahuan, dia menggunakan metode Jack the Ripper membunuh PSK biar seakan-akan memfitnah lah atau memframing biar dia nggak ketahuan. Jadi dia bukan mau jadi Jack the Ripper, tapi dia mau menutupi kesalahannya dengan cara nama Jack the Ripper itu. Nah, gitu. Sesimpel itu sih. Gitu sih. Berarti yang dibunuh ini benar-benar wanita PSK. Bener-bener wanita PSK. Itu rendahnya ya sebenarnya zaman itu. Nah, dari kalian informasi yang teori-teori kalian sampaikan ini, aku ada satu teori nih. Satu teori yang kayaknya ini masih masuk di akalku sama akalnya kalian. Oke. Gimana? Justru yang aku tebak ini ya, Jack the Ripper ini justru malah cewek bukan cowok. Oke, gimana kok bisa cewek itu? Nah, kenapa bisa begitu? Yang pertama, di sini ada kecemburuan sosial. Misalnya, kenapa begitu? Karena wanita-wanita yang jadi PSK ini bisa aja mereka itu kayak iri, yang satunya misalnya laku atau yang satunya nggak laku. Jadi mereka itu saling membunuh. Nah, dari kecemburuan itu makanya kenapa bisa muncul kata-kata Jack the Ripper itu. Tapi kata-kata Jack the Ripper ini mereka satu orang ini mereka buat agar perempuan ini nggak ketahuan. Oke, jadi Jack the Ripper ini menggunakan kata Jack biar orang-orang itu taunya kalau Jack itu cowok. Jadi frame nama cowok itu biar dikira itu cowok. Bukan cewek. Pelakunya cowok bukan cewek. Oke, paham. Juga aku lihat di surat-suratnya itu juga memperlihatkan kayak aku tuh cowok, paham gak sih? Nah, kata-katanya yang ngomong dia berbadan tinggi lah, apalah, kayak badannya kayak cowok gini. Jadi kayak kelihatan banget kalau dia tuh cowok yang nulis. Iya. Terus ada itu kenapa bisa aku katakan cewek? Terus tulisannya juga rapi. Masuk Ya kan? akal sih. Ya sih di tahun itu nggak mungkin sih ada cowok kan kerja. Iya. Makanya kalau tulisannya rapi kan identik dengan cewek kan. Betul. Bahkan sampai sekarang kan. Iya. Cewek itu terkenal dengan tulisan yang sangat indah. Ya, sangat indah. Ya, banyak banget gak sih konspirasi. Banyak banget. Ada yang dikira pangeran, ada yang dikira Ada dokter karena cara motongnya bener-bener rapi. Iya. Bagi kalian, Siapa Jack the Ripper?